Halo, perkenalkan nama saya Mastaria Barus dengan NIM 231203019, Prodi PGSD semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Evarina. Nah, kali ini saya akan membuat video pembelajaran yaitu tentang memahami siswa dalam manajemen kelas. Ikuti terus video pembelajaran ini ya. Nah, sebelum itu kita harus mengerti apa itu pengertian dari kelas. Nah, kelas merupakan wadah atau tempat yang paling dominan bagi terlibatnya sekelompok siswa dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Sudarwan Danim, ia mengatakan kelas merupakan wahana paling dominan bagi terselenggaranya proses pembelajaran bagi anak-anak sekolah. Nah, dengan demikian, kedudukan kelas dalam pembelajaran sangatlah penting untuk menentukan keberhasilan belajarnya siswa pada tingkat tertentu. Nah, kelas yang efektif sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, indikator kelas yang sangat efektif ditandai dengan adanya peran aktifnya seorang siswa. Nah, selanjutnya, manajemen kelas merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam memahami, mendiagnosis, memutuskan, dan kemampuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas yang dinamis. Nah, maka dari itu, seorang guru memiliki andil yang sangat penting dalam berperannya terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Nah, di sini guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya. Nah, secara optimal, di mana di dalam kelas guru melaksanakan dua tugas pokoknya, yaitu kegiatan mengajar dan mengelola kelas. Nah, kegiatan juga mengajarkan pada hakikatnya adalah proses mengatur, mengorganisasikan lingkungan yang ada di sekitar siswa. Nah, sedangkan kegiatan mengelola kelas tidak hanya berupa pengaturan kelas saja, namun fasilitas dan fisik rutinitas juga sebagai pengaturan kelas, di mana kegiatan mengelola kelas dimaksud dengan menciptakan dalam mempertahankan suasana dan kondisi kelas yang kondusif, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan juga efisien. Menurut Albin Ambarita, bahwasanya manajemen kelas dapat dideskripsikan sebagai proses mengorganisasi dan mengkoordinasikan peserta didik untuk menyelesaikan tujuan pendidikan. Nah, di sini artinya bahwa kita sebagai guru harus dapat menciptakan pola kegiatan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan keadaan, sehingga di mana kondisi dan keadaan dapat memanfaatkan rasionalnya dan bakat kreatifnya seorang siswa terhadap tugas-tugas pendidikan yang sangat menantang. Nah, di mana ada juga pendapat lain yang diungkapkan oleh Ahmad Rohani yang dia katakan, yaitu pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan si siswa. Nah, selanjutnya yaitu hakikat memahami siswa. Nah, menurut Jurnal Edukasi yaitu Jurnal Pendidikan dan Pengajaran tahun 2022, memahami siswa mencangkup mengenali aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik siswa. Nah, ini berarti guru harus mengetahui bagaimana siswa
berpikir, merasakan, serta berperilaku dalam proses pembelajaran. Nah, di sini juga pemahaman ini juga dapat membantu kita sebagai guru menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi nyata yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, yang pertama yaitu gaya belajar siswa atau visual, auditory, atau kinestiknya siswa. Yang kedua, latar belakang keluarga dan sosial. Nah, yang ketiga ada minat dan motivasi belajarnya si siswa. Yang keempat ada emosional dan psikologisnya si siswa. Nah, yang kelima ada kebutuhan khusus atau hambatan belajarnya siswa. Selanjutnya yaitu peran pemahaman siswa dalam manajemen kelas. Nah, dalam jurnal manajemen pendidikan yaitu Rahayu pada tahun 2023, beliau menyebutkan bahwa guru yang memahami siswa akan lebih mudah dalam menyusun aturan kelas yang disepakati bersama, mengelola konflik secara bijaksana, menumbuhkan partisipasi aktifnya si siswa. Yang selanjutnya ada menyediakan diferensi pembelajaran pada siswa. Nah, yang selanjutnya ada juga menghindari pendekatan disiplinnya yang otoriter. Nah, selanjutnya yaitu sebuah kelas pada dasarnya merupakan satu unit yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, begitu juga dengan manajemen kelas sangatlah memerlukan tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, yang pertama yaitu perencanaan. Nah, perencanaan ini yaitu merupakan aktivitas untuk memilih dan menetapkan tujuan pada sekolah yang mencapai dilakukan dengan menentukan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan juga standar yang sangat dibutuhkan. Nah, yang kedua yaitu pengorganisasian. Nah, mengorganisasikan merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksananya. Nah, menurut Nawawi pada 1992, beliau mengatakan bahwasanya pengorganisasian yang baik adalah yang pertama kerjasama bagi satuan yang kerjasamanya yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kedua ada pengelompokan satuan kerja yang harus menggambarkan pembagian kerja. Nah, yang ketiga ada organisasi harus mengatur perlimpahan wewenang dan juga tanggung jawab. Nah, yang keempat ada organisasi harus mencerminkan rentangan kontrol. Nah, yang kelima ada organisasi yang harus mengandung kesatuan perintah. Nah, yang keenam ada yang ketujuh, 6 ada organisasi harus fleksibel dan seimbang. Nah, yang ketiga yaitu pengarahan. Nah, pengarahan ini fungsinya sebagai kepemimpinan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien kerja secara maksimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan juga dinamis. Nah, yang keempat ada pengendalian. Nah, pengendalian ini itu adalah proses untuk memastikan bahwasanya aktivitas yang sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang sudah direncanakan. Nah, proses pengendalian juga dapat melibatkan beberapa elemen, yaitu yang pertama seperti menetapkan standar kerja. Nah, yang kedua seperti mengukur kinerja. Yang ketiga ada membandingkan unjuk kerja dengan standar yang telah kita tetapkan. Nah, yang keempat ada mengambil tindakan korektif saat terdeteksinya penyimpangan. Selanjutnya yaitu strategi untuk memahami siswa. Nah, berdasarkan temuan dari Jurnal Pendidikan Kelas pada tahun 2020,
guru dapat menerapkan beberapa pendekatan. Nah, yang pertama yaitu observasi langsung. Nah, di mana mengamati perilaku siswa dalam berbagai situasi pembelajaran. Nah, yang kedua ada wawancara atau diskusi informal. Nah, di sini dapat membangun komunikasi terbuka dengan siswa. Nah, yang ketiga ada kuesioner atau angket. Nah, di sini dapat menggali data tentang minatnya, gaya belajar atau masalah pribadi dari si siswa. Nah, yang keempat ada kolaborasi dengan orang tua atau wali kelasnya. Nah, di sini dapat kita mendapatkan informasi tambahan dari lingkungan rumah. Nah, yang kelima ada refleksi diri siswa. Nah, di sini kita dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk menilai dirinya sendiri. Nah, selanjutnya adalah dasar-dasar manajemen kelas. Nah, menurut Alben Ambarita, dasar-dasar manajemen kelas yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, faktor yang sangat penting menentukan lingkungan belajar adalah sikap atau perilaku kita sebagai guru. Nah, sengaja maupun tidak sengaja, bahwasanya perilaku verbal atau non-verbal kita sebagai guru sangatlah mempengaruhi perilaku peserta didik. Nah, yang kedua ada kita sebagai guru mempunyai tanggung jawab yang profesional untuk menerapkan atau dapat memilih teknik-teknik yang kita gunakan untuk memaksimalkan perilaku siswa dalam belajar. Nah, yang ketiga ada guru harus mengembangkan ide-ide tentang hubungan peserta didik mengikutinya dengan faktor-faktor yang memotivasi peserta didik kita. Nah, di mana untuk berperilaku seperti yang mereka lakukan. Pribadi kita sebagai guru sangatlah berpacu pada kepribadian siswa atau peserta didik kita untuk mengembangkan perilakunya dalam menata kembali ciri khas dari ruang kelas yang baik. Nah, selanjutnya yaitu reward dan punishment. Nah, reward dan punishment ini berfungsi untuk menumbuhkan motivasi siswa. Tentunya hal ini juga harus kita sesuaikan dengan tahap perkembangan mereka. Nah, di sini juga untuk mengurangi perilaku-perilaku yang sangat mengganggu. Maka dalam hal manajemen kelas harus kita lakukan seperti yang pertama, yaitu penciptaan kondisi belajar yang optimal. Nah, di sini kita sebagai guru harus memiliki inisiatif dalam mengendalikan proses belajar mengajar agar dalam kelas itu kita berada dalam kondisi yang kondusif sehingga perhatian siswa itu lebih terarah kepada kita sebagai guru pada saat memberikan pembelajaran kepada siswa. Nah, yang kedua yaitu menunjukkan sikap tanggap. Nah, kita sebagai guru harus memberikan sikap yang tanggap dalam berbagi perilaku siswa yang muncul di kelas sehingga kehadirannya benar-benar dirasakan sebagai seorang siswa. Nah, yang ketiga ada memusatkan perhatian. Nah, di sini kita sebagai guru dapat memusatkan perhatian siswa dalam melakukan pembelajaran seperti kita memberikan ilustrasi-ilustrasi visual dan juga memberikan komentar secara verbal. Nah, yang keempat ada yaitu memberikan petunjuk dan tujuan yang jelas. Nah, di sini di mana siswa sebaliknya diberikan pemahaman tentang tujuan belajar kita hari ini, yang dimana hendaknya yang dapat dicapai sebagai siswa yang lebih memacu dan juga memberikan konsentrasi untuk yang lebih fokus pada saat proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, yang kelima ada yaitu memberikan laporan atau penguatan. Nah, di situ kita sebagai guru dapat memberikan teguran yang diperlukan sebagai upaya untuk memodifikasi tingkah lakunya siswa kita. Selanjutnya yaitu dampak positif pemahaman siswa dalam manajemen kelas.
Nah, di sini ada beberapa manfaat dan pemahaman siswa terhadap efektivitas manajemen kelas. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan iklim belajar yang positif, di mana suasana kelas menjadi lebih terbuka, inklusif, dan juga kondusif. Nah, yang kedua yaitu mengurangi perilaku menyimpang, di mana guru lebih mampu mendeteksi penyebab perilaku negatif dan menanggapinya secara cepat. Nah, yang ketiga ada meningkatkan hasil belajar, di mana strategi yang sesuai dengan karakter siswa akan memaksimalkan potensi akademik mereka. Nah, yang keempat ada meningkatkan hubungan guru dan juga siswa. Nah, di mana terbangunnya kepercayaan dan saling pengertian antara kita sebagai guru dan juga peserta didik. Dapat kita simpulkan bahwasanya pemahaman terhadap siswa adalah dasar yang tak terpisahkan dari manajemen kelas yang sangat efektif. Nah, kita juga sebagai guru harus mampu mengenali dan merespon kebutuhan individual dari siswa kita yang akan lebih mengenali atau bisa dikatakan menciptakan kelas yang dinamis, produktif, dan juga berorientasi pada pembentukan karakter. Nah, oleh karena itu, kita sebagai guru pada masa kini harus sangat dituntut untuk tidak hanya menguasai materi ajar. Nah, tetapi juga kita sebagai guru harus mengembangkan kepekaan sosial kita dan juga emosional dalam menghadapi keberagaman peserta didik. Terima kasih.